Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan tanah air yang saya banggakan. Kembali saya Roning Pandan hadir untuk ngerumpi bareng. Materi ini ku beri tajuk, Kuasa Korupsi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, sediakan dulu kopi atau teh, lebih baik lagi kalau ada nyamikannya, bakal asyik banget. Tetapi ya jangan lupa ikat kencang sabuk pengaman masing-masing. Bila semuanya sudah siap, mari kita ikuti dengan kepala dingin dan hati yang lapang, supaya kita nggak gagal faham. Setuju ya Gan? Mari kita bawa diri kita ke Eropa pada awal abad ke-19, tepatnya antara tahun 1834 hingga tahun 1902-an, masih zaman kolonialis imperialisme tentunya. Teknologi saat itu ya tidak secanggih hari ini, demikian pula orang-orangnya masih banyak yang jadul pemikirannya. Dalam zaman kolonial imperialis ini, kekuasaan diperebutkan antara kelompok agama yang diwakili paus dan monarki yang diwakili para raja dan ratu. Terdapatlah seorang tokoh lelaki yang menggeluti sejarah Katolik, sebagai politisi, penulis sekaligus bangsawan Inggris, yang menonjol di antara tokoh-tokoh lainnya pada saat itu. Beliau ini mencoba menemukan keterkaitan antara politik, agama, sosial dan kebebasan beragama, melalui pengkajian sejarah Katolik. Dalam pencariannya ini, perhatiannya tertuju kepada peristiwa-peristiwa sejarah berikut. Peristiwa pertama, pada tahun 1586, Ratu Elizabeth ke-1 menghukum pancung hingga mati, Ratu Mary Skotlandia, padahal dia ini masih sepupunya. Karena dituduh berkhianat untuk menggulingkan Ratu Elizabeth. Peristiwa kedua, seorang biarawan, filsuf, matematikawan, penyair, ahli teori kosmologis, dan okultis hermetik bernama Giordano Bruno, berasal dari Italia. Dia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup oleh Inkuisisi Romawi di Campo de' Fiori, Roma pada tahun 1600, penyebabnya adalah teori kosmologisnya, menyebutkan bahwa bintang-bintang adalah matahari yang jauh yang dikelilingi oleh planet-planetnya sendiri seperti bumi, bertentangan dengan doktrin gereja. Peristiwa yang ketiga, terjadi pada tahun 1867, di Roma. Saat itu ada pengumuman dari Roma, bertepatan dengan peringatan 1800 tahun kemartiran Petrus dan Paulus, bahwa inkuisitor atau jagal manusia dari Spanyol yang terkenal, bernama si Pedro de Arbus, akan diangkat menjadi orang suci. Beliau sebagai penulis yang kritis berpendapat, bahwa dengan pengangkatan ini, menunjukkan bahwa gereja Roma menyangkal kekejaman inkuisisi, yang dilakukan oleh Pedro de Arbus sebelumnya. Selanjutnya dia menganggap bahwa kepausan telah menyalahgunakan kekuasaannya atas manusia, oleh karena itu harus dihukum karena inkuisisi. Sama seperti seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan, maka dia harus diadili, walaupun dia mungkin baik kepada ibunya, dan seorang dermawan yang hebat. Unek-uneknya rupanya belum habis juga, maka kemudian beliau lanjutkan dalam surat-surat yang dikirimkan kepada Mandel Creighton, seorang pendeta Anglikan, teman beliau. Dalam salah satu suratnya beliau menuliskan bahwa kita telah memberikan penilaian khusus kepada paus dan raja, tidak seperti saat kita menilai orang lain. Kita menganggap mereka selalu baik dan benar, tidak sekalipun melakukan kesalahan. Tetapi ternyata bukti-bukti sejarah mengatakan sebaliknya. Sebagai pemegang kekuasaan ternyata mereka mengalami Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup. Orang hebat hampir selalu orang jahat. Maknanya adalah bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan yang dipegang, maka semakin besar kecenderungan untuk disalahgunakan. Kekuasaan yang mutlak akan sangat disalahgunakan mutlak pula. Oleh karena itu batas puncak orang baik dengan orang jelek sangat tipis. Ternyata pernyataan ini relevan hingga sekarang, mungkin hingga akhir zaman. Demikian peka, jujur dan kritisnya beliau ini, sehingga kita perlu tahu siapa sih beliau ini sebenarnya. Beliau bernama lengkap John Emery Edward Dalbec Acton, yang lebih populer dipanggil Lord Acton. Walaupun kewargaan negaranya Inggris, ternyata dia dilahirkan di Naples, Italia.
pada tanggal 10 Januari tahun 1834, sekolahnya di Jerman. Meninggalnya juga di Tegernsee, Jerman pada tanggal 19 Juni tahun 1902. Pernyataan Lord Acton tentang kekuasaan tadi, kena sekali pada kejadian-kejadian di Indonesia baru-baru ini. Penyalahgunaan kekuasaan DPR dengan melakukan korupsi rame-rame dana bantuan sosial. Ini sih benar-benar nggak punya rasa belas kasihan kepada rakyat kecil. Padahal mereka wakil rakyat ya, atau mungkin mereka wakil rayap. Yang ini lebih seru lagi. Melibatkan Akil Muhtar penegak hukum dan partai, sebagai pabrik calon pemimpin. Kombinasi kekuasaan yang luar biasa, yang menyebabkan korupnya juga luar biasa. Akibatnya supremasi hukum tidak terwujud, supermi hukumlah yang terwujud. Yang ini berkaitan dengan skenario tembak-menembak antar polisi, yang mati CCTV. Supaya laris manis romantis, maka dibumbuilah pelecehan seks seperti layaknya film-film India. Hal ini terjadi gara-gara si Sambalado ini dibebani kekuasaan luar biasa oleh Polri, sedangkan Polrinya sendiri juga luar biasa. Bisa dibayangkan godaan penyalahgunaan kekuasaannya juga nggak main-main, ditambah duit yang melimpah ruah. Makanya jangan heran, sampai hari ini kasusnya sulit dipecahkan. Emangnya barang pecah belah ya gan? Lebih mengerikan lagi tragedi Kanjuruhan di Malang, beberapa waktu yang lalu. Kekuatan yang berhadapan memang Persebaya dan Persema, tetapi korbannya penonton meninggal 131 orang. Penyebabnya yang terungkap di permukaan adalah penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat keamanan kepada penonton dengan menembakkan gas air mata langsung ke kerumunan penonton. Contoh-contoh lainnya tentunya masih banyak bila kita tengok ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Apalagi bila kekuasaan kita identikkan dengan penguasaan harta, tahta dan wanita. Harta adalah kekayaan dalam bentuk finansial atau aset-aset bergerak dan diam. Tahta adalah jabatan, kedudukan, pangkat, gelar, pengaruh, kepintaran, status sosial, fisik yang kuat, ganteng, cantik dan sebagainya. Kemudian wanita, ya wanita pada umumnya lah gan. Jadi bisa kita simpulkan bersama, bahwa pepatah atau pernyataan, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, diungkap atas dasar pengamatan pengalaman dan kejujuran nurani Lord Acton, relevan hingga hari ini, karena selalu terbukti nyata, kekuasaan memabukkan siapapun, tidak peduli akademisi, politisi bahkan alim ulama sekalipun. Mari kita doakan bersama agar para pemimpin nasional kita tidak mabok kekuasaan, sehingga bisa selalu amanah, amin ya robbal alamin. Demikian gan, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tonton sampai habis, bis, like, beri komentar yang sangat aduhai, subscribe, dan sebarkan ke seluruh jagat pulang pergi. Selanjutnya saya tutup dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.